Recording in progress. Pastikan terpasang tanda risiko jatuh dan pegangan tempat tidur pasien terpasang dengan baik dan benar. Demikian paparan singkat mengenai 6 sasaran keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan menerapkan sasaran keselamatan pasien, diharapkan pasien dapat mendapatkan pelayanan yang optimal dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salam keselamatan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Hasanah Mumpuni, SPJP Konsultan, dan Dr. Diah Adi Kusmastuti, SPJP Konsultan. Pada pagi hari ini akan ada presentasi refrat divisi ekokardiografi oleh Dr. Yasmin. Izin kami mulai, dokter. Ya, dimulai aja. Baik, dokter. Kepada Dr. Yasmin, waktu 20 menit, dipersilahkan, dok. Terima kasih, Sek. Yang terhormat Dr. Hasanah Mumpuni, SPPD, SPJP Konsultan, Dr. Diah Adi Kusmastuti, SPJP Konsultan, serta rekan-rekan residen yang telah hadir pada laporan pagi-pagi hari ini. Izin saya mempresentasikan sebuah tinjauan pustaka dalam divisi ekokardiografi dengan judul patomekanisme, diagnosis hingga tata laksana atrial mitral regurgitasi fungsional. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa regurgitasi mitral adalah sebuah kondisi di mana terjadi backflow dari ventricle ke atrium yang dapat disebabkan oleh gangguan pada level katup itu sendiri ataupun pada aparatus dari mitral. Prevalensi dari regurgitasi mitral sendiri sudah mencapai lebih dari 2% dan seiring bertambahnya usia, prevalensinya juga semakin meningkat. Recording in progress. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai bagaimana anatomi dari katup mitral serta aparatus mitral. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebuah katup mitral itu terdiri dari leaflet anterior dan leaflet posterior. Kemudian kita juga memiliki annulus anterior dan annulus posterior. Kemudian di sini kita bisa melihat chorda tendinea yang menghubungkan antara katup dengan papillary muscle. Tidak lupa yang menjadi bagian itu adalah atrium dan juga ventricle. Di sini adalah view dari 3D view, LA view dan LV view. Kita bisa melihat bahwa katup mitral itu bentuknya tidak lurus, tapi dia adalah katup yang berugai-rugai. Kemudian pada fase sistolik dia akan mengalami koaptasi setidak-tidaknya 8 mm sampai dengan 10 mm untuk mencegah terjadinya black flow dari ventricle ke atrium pada saat fase sistolik di mana tekanan ventricle mencapai 100 mm. Air apa? Lalu terdapat dua penyebab dari regurgitasi mitral. Yang pertama itu adalah primer, yang kemudian yang kedua adalah fungsional, di mana regurgitasi primer itu dikatakan jika terdapat gangguan pada daun katup maupun pada korda. Contohnya pada pasien dengan endokarditis, kemudian pasien dengan PJR atau kalsifikasi anulus mitral. Sedangkan fungsional itu disebabkan oleh bagian lain dari selain kedua hal tersebut. Contohnya pada pelebaran anulus ataupun dilatasi dari ventricle. Di sini kita bisa melihat adanya gambaran Barlow disease di mana merupakan gangguan pada katup mitral sendiri. Sebuah paper yang dirilis oleh Ziasko pada tahun 2019, dia mengikuti sekitar 700 orang yang mengalami moderate dan severe MR. Didapatkan ternyata dari 700 orang tersebut, 65%-nya itu adalah MR yang fungsional. Jadi saya rasa cukup banyak yang akan kita temukan di kehidupan sehari-hari. Dan dari 65% tersebut ternyata dibagi menjadi dua, yaitu ventricular functional mitral dan regurgitasi dan atrial functional mitral regurgitasi. Yang selama ini masih kita pahami bahwa mitral regurgitasi fungsional itu paling banyak disebabkan oleh ventricle. Namun memang ada informasi atau yang baru ya, hal baru bahwa memang atrial itu juga bisa menyebabkan mitral regurgitasi fungsional. Lalu bagaimana sebetulnya mekanisme dari mitral regurgitasi? Pada tahun 1980, Carpentier ini telah membuat 3 tipe dari mitral regurgitasi berdasarkan gerakan katupnya. Yang pertama adalah normal leaflet motion, contohnya pada pasien dengan anular dilatasi atau perforasi anulus, kemudian juga perforasi katup maksud saya. Kemudian tipe 2 itu adalah leaflet motion yang eksesif atau berlebihan, contohnya pada prolaps ataupun fail. Kemudian yang ketiga itu adalah restriktif, contohnya pada katup-katup yang mengalami penebalan maupun yang mengalami LVLA dilatasi.
Kemudian Preto pada tahun 2024 juga membaginya pada pasien dengan MR moderate severe yang fungsional itu memiliki dua tipe, yaitu tipe yang katupnya bergerak dengan normal dan juga yang mengalami restriktif. Yang normal contohnya pada pasien dengan atrial fungsional mitral regurgitasi yang dengan tanpa hamstring dengan LR remodeling, ataupun yang ke restriktif itu contohnya pada VFMR atau ventricular mitral regurgitasi fungsional dan juga AFMR yang dengan hamstringing. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu apa itu yang kita sebut dengan AFMR dan apa itu yang kita sebut dengan LR remodeling, hamstringing. Jadi, atrial mitral fungsional regurgitasi ini adalah sebuah regurgitasi yang disebabkan oleh pelebaran dari atrial. Dibagi menjadi dua tipe, yaitu subtype yang isolated annulus dilatation, di mana kita bisa mendapatkan gambaran Carpentier tipe 1, kita akan melihat adanya dilatasi dari anulus. Kemudian yang tipe 2 itu adalah atriogenic hamstringing, di mana kita akan melihat ada restriksi dari katup mitral, yaitu Carpentier tipe 3B. Ini juga bisa terjadi pada kondisi anulus mitral yang melebar seperti itu. Ini adalah gambaran bagaimana katup mitral itu bekerja ketika fase sistolik. Kita bisa melihat di sini bahwa pada saat fase sistolik, daun katup mitral anterior dan posterior itu akan bersatu, kemudian dia akan membentuk sebuah koaptasi, jadi dia akan seperti pelana, seperti itu, sehingga ketika tekanan ventrikel itu sangat tinggi, dia bisa menahan backflow darah dari ventrikel ke atrium. Namun jika dilihat di sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa ketika anulusnya membesar, kemudian leaflet anterior dan leaflet posterior ini tidak bisa bersatu dan terjadi sebuah space atau ada sebuah ruang sisa ya, sehingga kemudian terjadilah backflow dari ventrikel ke atrium. Ini adalah sebuah diagram bahwa kita bisa melihat pada saat normal, kita akan melihat AML dan PML ini berada dalam satu garis planar sejajar yang imajiner, di mana kita bisa melihat di sini ada anulus posterior, kemudian ini adalah zona koaptasi di mana AML dan PML ini akan bersatu. Lalu, pada suatu kondisi ketika atriumnya itu melebar, maka kita akan bisa melihat sebuah pergeseran dari posterior anulus yang kemudian akhirnya menyebabkan koaptasi mitral yang tadi setidak-tidaknya itu 8 sampai 10 mm itu berkurang sehingga terjadilah central MR jet. Nah, ini adalah contoh gambarannya. Jadi kita bisa melihat di sini adalah central MR jet dengan atrium yang membesar. Kemudian ini juga sama, ini kita kira lapinya sangat besar nggih, sehingga terdapat MR jet yang sifatnya sentral. Lalu kemudian pada fase yang lebih lanjut, ketika atrium itu semakin membesar, maka posterior anulus ini akan semakin mundur ke arah free wall, sehingga terjadi unkoaptasi dari AML dan PML ini, yang apabila sudut antara PML dengan garis sejajar ini semakin besar, maka jetnya akan menjadi jet eksentrik. Sehingga kemudian sebuah paper juga menyebutkan ini adalah sebuah kondisi yang dinamakan dengan bending, di mana PML dan AML angle ini jika dibandingkan dia lebih dari 3,1 dan terjadilah MR jet yang sifatnya eksentrik. Pada kondisi yang lebih lanjut, apabila atriumnya ini semakin besar lagi, maka posterior anulus ini akan semakin tergeser ke free wall, sedangkan korda ini menarik PML ke atas sehingga terjadilah yang disebut dengan Armstrong dari PML, dan AML ini menjadi seolah-olah pseudoprolaps. Jadi AML-nya ini sebetulnya tidak ada masalah apapun, namun ketika PML ini sudah mengalami hamstringing atau dia tertarik dari korda dan juga dari posterior anulus, maka AML-nya tidak bisa bertemu ketika pada fase koaptasi tersebut, sehingga terjadilah seolah-olah dia mengalami prolaps. Dan ini jetnya sudah eksentrik tipenya. Lalu apa saja penyerta yang bisa menyebabkan atrial mitral fungsional regurgitasi ini? Jadi yang paling sering disebutkan itu ada dua. Yang pertama adalah HFpEF, yang kedua adalah atrial fibrilasi, di mana HFpEF dan atrial fibrilasi ini sering sekali bersinggungan karena pada pasien dengan HFpEF bisa terjadi atrial miopati, bisa terjadi atrial fibrilasi, kemudian atrial dysfunction yang kemudian bisa menyebabkan LA dilatasi dan akhirnya mengalami anulus dilatasi dan terjadilah AFMR.
Bagaimana kita membedakan AFMR dan VFMR? Pertama, kita bisa melihat dari LV size dan geometrinya. Kita bisa menemukan pada pasien dengan AFMR itu cenderung memiliki LV size yang baik, LV volume yang normal, sedangkan pada VFMR itu kebanyakan sudah mengalami dilatasi. Dan kita bisa menemukan adanya displacement dari papillary muscle yang sifatnya asimetrik, terutama pada pasien-pasien dengan ischemic heart disease. Sedangkan bentuknya juga relatif masih baik pada pasien-pasien dengan AFMR. Sedangkan pada VFMR bisa terjadi perubahan bentuk dari left ventricle. Kemudian IF-nya juga akan kita temukan baik pada pasien dengan AFMR, kemudian GLS-nya juga pastinya baik, sedangkan pada pasien VFMR kita bisa menemukan adanya RWMA ataupun IF yang turun ataupun reduced GLS. Kemudian LA size-nya pada pasien dengan AFMR itu sering sekali ukurannya sangat besar hingga mencapai lebih dari sama dengan 40 ml per meter kuadrat, sedangkan pada VFMR tentu saja juga bisa mengalami dilatasi karena ada beban volume yang bertambah ke atrium dari ventricle. Kemudian annular size-nya sendiri di guideline itu menyebutkan secara detail bahwa pada pasien dengan AFMR kita bisa menemukan pada posisi PS lux itu dengan diameter anteroposterior 35 mm, kemudian pada fourth chamber kita bisa menemukan lebih dari sama dengan 36 mm, sedangkan annular area jika kita mengambilnya dari 3D kita bisa menemukan 7 cm kuadrat per meter kuadrat. Sedangkan pada pasien VFMR juga bisa mengalami annular size yang melebar karena memang terjadi dilatasi annulus seperti itu. Untuk leaflet secara makroskopikally sebetulnya relatif normal pada kedua kondisi tersebut. Kemudian untuk gerakan katupnya, seperti yang sudah kita bahas tadi, pasien dengan AFMR ini akan mengalami gerakan katup dengan Carpentier tipe 1, di mana terjadi gerakan katup yang normal apabila dia anulusnya yang melebar. Kemudian Carpentier tipe 3B itu jika dia mengalami restriksi pada katup, contohnya yang tadi mengalami hamstring ini. Sedangkan pada VFMR memang paling sering karena adanya tenting sehingga kemudian gerakannya menjadi restriktif atau Carpentier 3B. Lalu ini yang menarik, jadi leaflet coaptation point-nya itu berbeda pada pasien dengan AFMR dan VFMR. Kita bisa melihat di sini bahwa uncoaptasinya itu terjadi pada level anular. Sedangkan pada pasien dengan VFMR itu bisa terjadi secara apikal. Jadi dia akan lebih tertarik ke apikal karena memang ada subvalvular tethering yang paling sering menyebabkannya. Sehingga kita bisa melihat zona koaptasinya itu akan lebih mengarah ke apex apabila kita menemukan pasien dengan VFMR. Ini adalah gambaran mungkin dari AFMR dan VFMR secara kurang lebihnya. Memang kita bisa nampak di sini LA-nya besar, kemudian di sini zona uncoaptasinya berada di level anular, kemudian di sini kita bisa menemukan dia seperti tertarik atau displace ke arah apikal. Sebetulnya untuk penilaian severitas dari regurgitasi mitral baik itu AFMR maupun VFMR itu sama ya. Kita akan melihat dari 4 hallmarknya. Yang pertama adalah flow convergence, flow acceleration, turbulensi, dan downstream. Downstream itu adalah aliran balik ke arah vena pulmonalis yang menandakan bahwa ada sebuah kondisi mitral severe di situ. Sedangkan untuk turbulensi kita akan melihat jet area di mana kita akan melihat secara kualitatif seperti apa gambaran dari mitral regurgitasi itu memenuhi left atrium atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah flow acceleration, yaitu adalah kondisi di mana aliran tercepat itu akan terjadi pada pipa paling kecil, yaitu adalah vena contracta, di mana kita akan menghitung vena contracta width atau lebar vena contracta. Namun vena contracta width ini memang bisa menjadi perancu ketika jet itu bersifat eksentrik, sehingga kita punya vena contracta area yang bisa kita ambil pada dari gambaran 3D. Dan setidak-tidaknya lebih dari sama dengan 0,7 maka kita bisa mengatakan bahwa pasien tersebut memiliki MR severe atau juga bisa menggunakan biplane vena contracta itu dengan cut off-nya adalah lebih dari 0,8. Kemudian yang selanjutnya adalah flow konvergensi, di mana ketika sebuah regurgitan itu dia akan memiliki gambaran seperti dome atau seperti kubah, di mana kita akan mengukur ukurannya radiusnya, dan kita dari situ akan menemukan volumenya seberapa besar, kemudian efektif regurgitan areanya itu seberapa besar orificiumnya. Kemudian dari situ kita akan mengetahui seberapa severe dari mitral regurgitasi pada pasien ini. Lalu tata laksana dari atrial mitral regurgitasi fungsional itu sebetulnya masih dibagi menjadi dua ya, yang apakah dia memiliki CAD atau dia tidak memiliki CAD. Ketika dia memiliki CAD, apakah dia masih suitable untuk dilakukan PCI, maka kita masih bisa melakukan PCI.
Dan apabila dia high surgical risk, maka kita bisa melakukan PCI. Dan kemudian apabila pasien tersebut memang memiliki CAD, maka kita bisa melakukan MP surgery bersamakan dengan CABG. Namun apabila pasien fungsional mitral regurgitasi ini tidak mengalami CAD, maka kita bisanya membagi dua, yaitu ventricular fungsional atau dia atrial fungsional. Yang pertama, ketika pasien tersebut memiliki atrial fungsional mitral regurgitasi, maka kita pastinya akan GDMT dan juga rhythm control. Kemudian ketika simptomnya masih ada, kalau misal simptomnya masih ada dan masih persisten, maka kita bisa mengakses pasien tersebut apakah dia high surgical risk atau tidak. Apabila dia memang high surgical risk, maka rekomendasinya 2B untuk dilakukan TER, sedangkan apabila dia tidak high surgical risk, maka rekomendasinya 2A untuk dilakukan MP surgery. Namun apabila ternyata dengan GDMT dan rhythm control dia membaik, maka kita bisa melanjutkan pemberian medical therapy dan juga dilakukan follow up setiap tahun. Salah satu penyebab yang paling sering dari AFMR itu adalah adanya HFpEF, sehingga penting bagi kita untuk menangani kausa atau etiologi utama yang menyebabkan terjadinya HFpEF yang kemudian menjadikan dia mengalami AFMR, sehingga dari guideline menyebutkan bahwa pemberian dapagliflozin atau empagliflozin memiliki rekomendasi kelas 1 untuk diberikan pada pasien HFpEF, serta treatment dari etiologi, karena kita banyak mengetahui bahwa HFpEF ini penyebabnya paling sering adalah dari penyebab-penyebab yang lain seperti sarkoidosis dan lain-lain, seperti itu. Kemudian ini yang sebuah paper yang saya ambil dari Jack pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Lowry. Jadi pasien dengan AF dia ikuti, kemudian pada waktu ketika terjadi restorasi ke sinus ritem, ternyata terjadi pula regresi dari MR dan TR-nya. Sehingga kemudian dia menghitung, ini adalah, jadi dia mengikuti 117 pasien, kemudian dia mengikuti pasien tersebut ada yang dikembalikan ke sinus ritem, dan kemudian ada yang masih AF. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa perubahan vena contracta pada pasien yang mengalami AF itu setelah 6 bulan dan 12 bulan itu sangat kecil sekali. Sedangkan pada pasien yang dikembalikan ke sinus ritem, perubahan vena contractanya sangat besar. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa apabila pasien dengan AF kemudian terjadi AFMR, maka restoration to sinus rhythm itu bisa menjadi salah satu treatment yang bisa kita berikan pada pasien tersebut. Ini juga merupakan sebuah paper yang diambil dari Kinye, ini dengan judul catheter ablation dan surgical therapy. Jadi pasien yang mengalami mitral regurgitasi severe dengan long standing persistent AF dilakukan tindakan kateter maupun surgical untuk mengobati AF-nya, itu ternyata hasilnya dari 100% dia severe didapatkan menjadi mild moderate, kemudian juga bisa ada yang menjadi mild, dan diikuti follow up selama 3 tahun dia juga membaik. Jadi kami rasa memang penyebab atau mengatasi underlying disease dari penyebab AFMR ini salah satu hallmark yang penting untuk dilakukan. Ini adalah gambaran TER, jadi transcatheter edge to edge repair, di mana memang kita masih belum bisa dilakukan di sini ya. Namun kita bisa melihat di sini bahwa beberapa kondisi anatomi yang bisa dilakukan seperti dengan mitral valve area masih 4, kemudian tenting head-nya kurang dari 10 mm, flail gap-nya kurang dari 10 mm, flight width-nya kurang dari 15 mm, bisa dilakukan TER, di mana kita akan melakukan melalui transkateter, dimasukkan di septostomi, kemudian setelah itu dimasukkan seperti klipnya ini kemudian diarahkan ke arah area yang mengalami regurgitasi tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian nanti dia akan ditarik ke atas, dia akan merekatkan mitral yang mengalami regurgitasi tadi. Nah, kemudian dia itu akan mengalami pelapisan fibros gitu ketika dia sudah dipasang. Ya, jadi kemudian dia, ini gerakannya jadi baik, sehingga kemudian tidak terjadi lagi si regurgitasi. Kemudian dia akan, seperti itu. Dia akan dilapisi oleh fibros yang kemudian dia seolah-olah menjadi seperti katup. Nah, ini adalah gambaran dari 3D pasien yang sebelumnya mengalami regurgitasi, kemudian dilakukan TER, itu ternyata koaktasinya menjadi sangat baik. Kemudian dilakukan Doppler di pulmonary vein juga membaik. Seperti itu. Hanya saja memang sayangnya kita masih belum bisa melakukan tindakan tersebut.
Mohon maaf, ini slide-nya agak hang. Jadi untuk tata laksana lebih lanjut pada regurgitasi mitral, maka pada pasien yang mengalami asimptomatik regurgitasi mitral kita harus melakukan evaluasi klinis dan evaluasi ekokardiografi setidak-tidaknya setiap 1 tahun sekali. Kemudian pada pasien yang dilakukan tindakan atau terapi juga kita harus melakukan evaluasi setidaknya 1 tahun sekali dengan berupa klinis dan ekokardiografi. Oke. Kemudian untuk kami simpulkan bahwa kita dapat melihat bahwa mitral regurgitasi fungsional itu tidak hanya disebabkan oleh ventrikel, namun juga bisa disebabkan oleh atrial. Dan penyebab paling sering pada pasien-pasien dengan AFMR ini adalah pasien dengan HFpEF dan juga pasien dengan AF. Kemudian mekanisme yang mendasari yang pertama adalah anular tethering dan juga terdapat dilatasi dari anulus. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan ke Sekon, terima kasih. Terima kasih Dr. Yasmin atas presentasi kasus referatnya yang sangat baik. Selanjutnya adalah sesi diskusi kepada rekan-rekan BPDS, dipersilahkan. Dengan opener pertama, Dr. Mareta, dipersilahkan. Terima kasih Sekon atas kesempatannya. Selamat kepada Dr. Yasmin yang telah mempresentasikan mempresentasikan referat dari ekokardiografi tentang mitral regurgitasi, terutama atrial mitral regurgitasi, yang mana memang kita lebih familiar dengan istilah ini semenjak keluar guideline yang terbaru, terutama guideline yang tahun 2025, Dok. Izin mendiskusikan referat yang dipresentasikan oleh Dr. Yasmin tersebut, Dokter. Yang pertama adalah sebetulnya dari selain modalitas ekokardiografi, Dok, adakah modalitas lain yang bisa kita gunakan untuk membedakan apakah mitral regurgitasi tersebut adalah mitral regurgitasi yang atrial ataupun ventrikular? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya dokter, ketika kita membedakan by ekokardiografi atau dari pemeriksaan penunjang tersebut, kita telah menetapkan bahwa mitral regurgitasi tersebut bersifat atrial maupun ventrikular. Bagaimana perbedaan tata laksana di antara kedua MR tersebut, dokter? Apakah pada akhirnya tata laksana yang kita pilih adalah pendekatannya sama atau berbeda? Dan kemudian terkait dengan prognosisnya, dokter, pasien dengan AFMR maupun VFMR ini bagaimana dalam kita memanage pasien ini? Mungkin itu terlebih dahulu, dokter. Baik, dokter. Jadi modalitas yang dapat kita gunakan ya, Dok, yang pertama untuk pemeriksaan pasien dengan MR ini kita bisa melakukan baik itu melalui TTE, kemudian TEE, dan juga CMR itu juga bisa. Dimana kita akan bisa memilih untuk dilakukan CMR itu ya pada pasien-pasien yang mungkin dengan eksentrik dan multiple jet, yang kemudian kita mungkin sulit untuk menilai pada pasien tersebut melalui eko, atau kemudian kita membutuhkan data lain ya, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita melakukan CMR kita bisa mengetahui bagaimana gambaran dari miokardium, atau semisal memang ada penyebab yang mendasari yang menyebabkan dia terjadi HFpEF, kemudian bisa terjadi atrial fungsional mitral regurgitasi itu salah satunya. Kemudian selain itu juga kemudian kita juga bisa melihat gambaran seperti apa geometri dari left ventricle dan juga bagaimana gerakan dari leaflet pada pasien yang mengalami AFMR ini melalui CMR seperti itu. Jadi memang pada beberapa kondisi di mana kita membutuhkan mungkin gambaran dari bagaimana anatomically dari ventricle ataupun dari atrium, kita bisa lebih detail menggunakan CMR. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai manajemen dari AFMR dan VFMR. Memang kalau pada pasien dengan AFMR dan VFMR ini kita masih akan yang pertama adalah
apakah dia persisten simptomnya atau tidak. Kemudian ketika memang dia memiliki simptom yang persisten setelah diberikan guideline directed medical therapy, maka kita bisa melakukan intervensi pada dua-duanya, pada VFMR maupun pada AFMR. Dengan intervensi yang bisa kita pilih memang yang bisa dilakukan adalah surgery ataupun melalui transcatheter H2H repair tadi. Namun memang tidak ada perbedaan untuk pilihan tindakan yang dilakukan pada pasien dengan VFMR maupun AFMR, dokter. Kemudian untuk pilihan terapinya juga masih sama, kita akan memilih berdasarkan underlying disease yang mendasari penyebab dari AFMR tersebut. Misal apabila pasien dengan VFMR dia adalah pasien dengan failure dengan gambaran IHD, maka kita akan mengoptimalisasi untuk terapi failure-nya dengan Fantastic Four itu. Kemudian apabila kita memiliki pasien dengan AFMR, kemudian dia mengalami AF, maka kita bisa melakukan restorasi ke sinus seperti yang tadi sudah kami mungkin singgung seperti itu, dokter. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi VFMR dan AFMR ini dia sebetulnya prognosisnya hampir kurang lebih tidak jauh berbeda ya, karena pasien dengan sekunder mitral regurgitasi itu malah cenderung memiliki prognosis yang lebih kurang baik dibandingkan dengan primary, dikatakan seperti itu. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sekunder mitral regurgitasi itu punya underlying disease yang lebih banyak. Misal sudah terjadi IHD ataupun sudah terjadi penyakit failure yang lain, sehingga kemudian memang untuk angka hospitalisasi, kemudian angka kematiannya memang lebih tinggi pada pasien dengan functional mitral regurgitasi. Kemudian dari beberapa paper kita juga melihat bahwa pasien dengan AFMR dan VFMR ini ternyata memang memiliki kurang lebih hampir sama angkanya, bahwa mereka dibandingkan dengan primer itu memang lebih tinggi mortalitas dan hospitalisasi karena failure-nya. Mungkin seperti itu, dokter. Dokter Marita, apakah ada tanggapan? Cukup. Selanjutnya untuk oponen kedua kepada Dokter Sri Kumasugi, dipersilakan. Selamat untuk Dr. Yasmin terkait referatnya. Izin bertanya untuk pasien-pasien yang mengalami AF, apakah ada indikator untuk menentukan apabila pasien ini kita curigai sebagai suatu HFpEF, kemudian atau mungkin secara klinis kira-kira apa yang bisa kita jadikan patokan ketika kita memiliki kecurigaan ini? Terima kasih. Baik, dokter. Jadi saya isi. Ya, jadi pasien dengan AFMR ini memang kebanyakan memiliki gangguan irama berupa AF ya, sehingga bagi kita itu sulit untuk menilai apakah dia mengalami peningkatan LA pressure ataupun tidak. Dan kita perlu menegakkan kondisi HFpEF pada pasien-pasien tersebut. Jadi beberapa yang dikatakan, pertama untuk menilai severitas MR pada pasien dengan AF, yang pertama kita bisa memilih itu beat to beat index. Jadi kita akan memilih yang paling hampir mirip jaraknya ya antara satu beat dan beat selanjutnya. Atau pada pasien-pasien tersebut juga bisa kita periksa pada saat dia sinus ritem. Hanya saja itu bisa terjadi pada pasien dengan paroksismal. Namun apabila dia pasien dengan persisten AF, maka memang akan lebih sulit untuk dilakukan pemeriksaan pada saat sinus. Kemudian untuk HFpEF sendiri sebetulnya memang dari ASA itu sudah mengeluarkan yang paling baru ya, bahwa kita bisa melihat dari LAP khususnya kalau ini pada pasien dengan tanpa AF, sedangkan yang ini adalah pada pasien-pasien dengan AF, di mana kita bisa melihat bagaimana mitral A velocity-nya, kemudian juga bisa septal I/I prime ratio-nya, kemudian TR velocity-nya. Dan ketika hal tersebut masih belum bisa tegak atau tiga-tiganya tidak muncul, maka kita bisa melihat dari LARS atau strain dari LA-nya. Kemudian juga kita bisa melihat dari ratio dari pulmonary vein sistolik diastoliknya. Dan kemudian setelah itu kita bisa mengetahui apakah pasien tersebut memang memiliki LAP yang meningkat atau tidak. Ketika memang kita punya data bahwa pasien ini memiliki LAP yang meningkat, maka kita bisa
memasukkan pasien tersebut sebagai pasien dengan HFpEF yang kemudian akan kita treatment untuk underlying-nya untuk mengatasi AFMR-nya sendiri. Seperti itu, dokter. Apakah ada tanggapan, dokter? Sudah cukup, dokter. Terima kasih. Cukup. Mungkin selanjutnya kepada stase Eko. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kepada Dokter Landi, dipersilakan. Terima kasih Sekam. Selamat kepada Dr. Yasmin yang telah mempresentasikan referat dengan baik. Izin bertanya dokter, mungkin ini pertanyaan mungkin pertanyaan pertama yaitu kalau AFMR ini kan berarti kan termasuk kepada MR sekunder ya dokter. Lalu pertanyaannya dari echo selain dari anatominya itu bagaimana kita membedakan ini apakah MR primer dan sekunder. Kemudian terkait TER atau tata laksana pada MR ini kan tadi salah satunya adalah TER. Lalu itu apa indikasinya MR kita tata laksana dengan TER dan kapan kita tata laksana MR ini dengan tata laksana valve replacement ataupun LR reduksi pada pasien MR ini. Ini itu saja, terima kasih. Jadi kembali lagi kita akan membedakan pasien ini apakah sebuah pasien dengan MR primer atau MR sekunder. Itu yang pertama, apakah kita bisa melihat dulu dari morfologi katup pada pasien tersebut. Apabila memang pasien itu memiliki gangguan atau mengalami disease pada katup tersebut, maka kita masih belum bisa menyingkirkan penyebab regurgitasi ini adalah sebuah regurgitasi primer ya. Contohnya misal pasien-pasien dengan endokarditis, maka kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah sekunder pastinya karena dia gangguannya berada di katup maupun di korda. Namun untuk membedakan dia dengan gambaran lain selain untuk membedakan dia dengan primer sekunder, kita juga bisa melihat dari penyebab-penyebab lain. Apabila memang katupnya dia baik, normal, maka kita bisa mencari penyebab yang lain tadi melalui gambaran ventrikelnya seperti apa, kemudian atrialnya seperti apa, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana fungsi secara umum dari ventrikel kiri tersebut. Kita bisa mengarahkan ini, apabila memang dia sekunder, kita bisa mengarahkan ini ke arah ventrikular maupun atrial berdasarkan beberapa perbedaan yang mungkin tadi sempat kita singgung ya dok. Mungkin seperti itu. Jadi memang prinsipnya adalah ketika gangguan itu berada di katup ataupun korda, maka itu adalah primer. Kemudian ketika tidak ada gangguan pada katup tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa dia sekunder. Hanya saja memang kita tidak bisa menyebutkan bahwa pasien primer tidak mungkin mengalami sekunder, itu bisa jadi terjadi secara mix seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah indikasi untuk terapi ya dok. Jadi memang pilihannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah yang tadi kita bisa melakukan tindakan TER atau transkatheter H2H repair, di mana itu memang kelemahannya dia hanya bisa dilakukan pada kondisi anatomi tertentu ya, seperti pada dengan ukuran area 4 cm, kemudian flail gap, flail width-nya juga ada batasnya. Apabila lebih dari ini tuh dia bisa, nah ini. Jadi dia memberikan beberapa bagian di kondisi yang paling akhir itu yang di bagian yang paling kanan itu kita bisa melihat bahwa beberapa kondisi, jika kita menemukan kondisi seperti ini, maka kita
kemungkinan jika dilakukan transkateter tadi itu akan lebih sulit, sehingga memang akan dipilih untuk surgery. Hanya saja memang kita perlu menilai ya pasien tersebut memiliki high surgical risk atau tidak melalui yang paling umum kita gunakan mungkin melalui Euroscore 2, sehingga kita bisa menilai apakah pasien ini high surgical risk atau bisa dilakukan transkateter H2H repair tadi. Seperti itu. Jadi memang mereka punya kriteria tersendiri untuk dilakukan TR ataupun untuk dilakukan surgery. Mungkin seperti itu dokter. Terima kasih dokter Andi. Dokter Andi, apakah ada tanggapan itu? Baik, terima kasih atas penjelasan Dr. Yasmin. Ini saya rasa cukup. Terima kasih atas diskusinya. Selanjutnya kepada Dr. Diah Adi Kusmastuti sebagai pembimbing kedua, mohon masukannya dokter. Ya, terima kasih. Selamat Dr. Yasmin atas maju referat divisinya ini. Ya, ini merupakan suatu hal baru yang mungkin memang belum banyak kita kenal ya. Kalau bahwa mitral regurgitasi sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh ventricle tapi juga atrial, dan mungkin yang mulai sekarang harus kita lihat apakah untuk memastikan benar-benar ini memang mitral regurgitasi karena primer dari mitralnya atau terkait atrial, karena sama-sama EF-nya bagus, kemudian LA-nya juga besar. Kalau yang dengan ventricle kan mungkin akan lebih mudah dibedakan karena biasanya sudah diikuti dengan penurunan EF yang ventricle related. Tapi kalau yang atrial related ini kan secara anatomi mitralnya baik, tapi diakibatkan karena adanya gangguan di atriumnya sehingga menyebabkan mitral regurgitasi. Walaupun dari sini kan juga dilihat adanya pseudo prolapse. Nah, itu mungkin yang agak sulit dibedakan dan mungkin perlu dilihat lebih lanjut sekarang pada pasien-pasien yang dengan mitral regurgitasi yang tadinya kita anggap sebagai MR primer, apakah ini betul-betul MR primer ataukah memang karena terkait atrial. Karena kadang-kadang kan kita memang melihat ada pasien dengan mitral regurgitasi severe tapi LV-nya masih bagus, tidak ada tidak ada dilatasi LV, hanya ada LA dilatasi. Apakah ini masuknya yang ke atrial related dari mitral regurgitasi? Mungkin ini juga terutama yang sedang di stress echo, mungkin kalau menemukan MR dengan LV yang masih normal dimensinya, mungkin dilihat lagi apakah ini benar-benar MR yang fungsional, MR primer yang memang belum besar LV-nya atau ternyata dia atrial related. Kemudian kalau untuk manajemen mungkin karena biasanya ini related dari atrial fibrilasi, makanya mungkin manajemen yang sekarang muncul adalah lebih ditekankan pada penanganan penyebab dari gangguan di atriumnya, yang paling sering memang AF. Tapi mungkin karena ini suatu yang baru, kedepannya akan banyak studi lagi tentang manajemen, termasuk apakah manajemen medikamentosanya sama seperti medikamentosa pada mitral regurgitasi kebanyakan. Karena kalau dilihat kan ini lebih banyak pada HFpF, sedangkan terapi pada HFpF pun masih banyak studi yang dilakukan sehingga belum ada algoritma yang benar-benar strict untuk HFpF. Tapi terima kasih Dr. Yasmin sudah memunculkan topik ini sehingga nanti mungkin kita bisa lebih fokus pada penilaian ketika kita mendapatkan mitral regurgitasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Diah di atas asupannya. Selanjutnya kepada pembimbing pertama dengan Dr. Hasanah Mumpuni. Dipersilakan dokter. Mohon asupannya dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Dr. Yasmin. Ya mungkin ini memang yang baru, yang sebetulnya sih kondisi mitral sekunder ini kan sudah lama kita ketahui ya, tapi mungkin kita belum sejauh ini menganalisis kondisi tersebut. Jadi mungkin di sini kita perlu berhati-hati di dalam menentukan pasien dengan mitral regurgitasi. Mungkin yang lama sudah kita kenal dalam mengelompokkan gangguan mitral regurgitasi, kita pakai Carpenter 1, 2, 3 yang sudah mungkin tadi sudah disampaikan. Jadi intinya bahwa kalau memang ini kan ini berarti masuknya ke mitral regurgitasi yang sekunder.
Jadi jelas kita pertama adalah menganalisis kondisi dari katup itu sendiri. Kalau kalau kelainan primer berarti kelainan katupnya jelas, misalnya adanya prolaps. Mungkin prolaps beda sama pseudoprolaps karena pada prolaps dari eko kita sudah bisa ada kriterianya untuk menentukan ini benar-benar prolaps primer atau bukan, atau adanya flail, atau adanya perforasi, dan mungkin yang primer biasanya kelainan katup mungkin ada penebalan, ada klasifikasi di situ, yaitu mungkin kelainan primer. Nah, memang agak ini ya, kalau pada atrial fungsional mitral regurgitasi berarti intinya di arterialnya. Dia ada dilatasi karena atrialnya yang gede. Makanya biasanya pada atrial fibrilasi. Mungkin di sini kita perlu berhati-hati, jadi tidak semua mitral regurgitasi sekunder itu harus jetnya adalah sentral. Dia bisa juga eksentrik tergantung dari tadi perjalanan dari kelainan di kondisi tersebut. Misalnya adanya tadi ya, karena adanya displacement dari PML yang berat sehingga dia bisa juga eksentrik gitu. Jadi inilah yang kita harus berhati-hati, sehingga intervensinya ya karena ini sekunder ya mestinya harus kelainan primernya. Khusus untuk atrial fungsional ini yang paling banyak ada atrial fibrilasi, sehingga mungkin di sini kita perlu pertimbangkan juga apakah kita perlu mengintervensi atrial fibrilasinya dulu itu ya, dan kita lihat derajatnya ini, atau tadi beberapa karena HFpF kita tahu harus kondisi dari kausa dari HFpF-nya itu sendiri. Mungkin yang banyak akan kita jumpai nanti pada atrial fibrilasi. Nah, sehingga nanti ini sangat beda dengan ventrikuler. Kalau ventrikuler ventrikuler yang fungsional, jelas EF-nya turun. Ada gangguan di ventrikel, yang paling banyaknya adalah koroner atau iskemik. Itu yang harus kita buktikan, sehingga di sini memang perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Ya, untuk atrial ini makanya kita harus berhati-hati di dalam menentukan ini, karena bisa saja nanti AF-nya kita atasi dengan ablasi, ada respon atriumnya bagus, mungkin MR-nya akan hilang. Itu juga bisa menjadi pertimbangan di dalam kita mengatasi pasien dengan mitral regurgitasi yang sekunder ini. Mungkin intinya di situ, sehingga kita butuh kolaborasi dari yang lain, sehingga tidak semua MR itu mesti harus jangan keburu-buru langsung diintervensi dengan katupnya, baik itu dengan tadi ya pembedahan atau dengan yang lain. Jadi nanti betul-betul kita amati atau kita nilai kondisi dari pergerakan, anatomi, dan juga atrasi atau dan lain-lainnya dari katup mitral tersebut. Mungkin itu ya, karena saya juga pernah pengalaman pasien saya kirim ke harapan kita dengan MR severe atrial fibrilasi, sampai di sana tidak jadi intervensi katupnya, tapi diablasi atrial fibrilasinya, dan bagus pasiennya, MR-nya membaik dengan kondisi ablasi dari atrial fibrilasinya. Mungkin nanti CMR penting di sini untuk melihat sejauh mana pengaruh dari kelainan primer tersebut mempengaruhi dari kondisi tingkat misalnya adanya fibrosis di ini, sehingga kita apakah bisa nanti memperbaiki dari kondisi atriumnya. Mungkin itu untuk ini ya, memang kita dalam membicarakan ini mestinya dengan ventrikuler sekalian ya, sehingga akan tahu bagaimana penilaian kondisi dari mitral regurgitasi sekunder ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Nanti bisa cermati lagi kalau kita menjumpai pasien dengan mitral regurgitasi ya. Mungkin dari saya cukup itu ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasan atas asupannya. Kita berikan aplaus kepada Dr. Yasmin atas presentasi referat yang sangat baik.